Waalaikumsalam. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Kapan ini? Pesan ya, Ustaz. Ya. Gimana pelajaran? Gimana? Ustaz, sana. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Jadi kami di sini, Ustaz, dari mahasiswa UIN Mataram ingin mewawancarai pondok-pondok pesantren yang ada di Lombok ini. Dari saking banyaknya pondok pesantren ini, kami memilih pondok pesantren Al-Jiyah buat kami wawancarai. Karena kami melihat dari di luar maupun di dalam pondok pesantren Al-Jiyah ini, Al-Jiyah ini merupakan pondok yang sangat banyak manfaatnya di kalangan masyarakat maupun di kalangan negara. Dan kami punyai beberapa pertanyaan besar terkait pondok pesantren. Pertanyaan kami yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Jiyah itu, Ustaz? Mungkin yang bisa saya jelaskan sejarah singkatnya, berdirinya pondok pesantren Al-Jiyah ini bermula itu dari Tuan Guru Mustafa Abdul Aziz, itu belajarnya di bawah sekaligus bersama keluarganya di sana. Di sejarah berdirinya, beliau itu pulang dari Mekah itu pada tahun 1984 ya, ke Lombok bersama keluarganya. Terus berdirinya pondok pesantren Al-Jiyah ini pada November 1985. Beliau bangun ketika itu pada tanggal 1985. Itu sejarah singkat berdirinya. Kemudian beliau awal mulanya mendirikan madrasah keluarga Nabi Muhammad. Beliau terkenal dengan inkubasi dari kemudian setelah itu ada rezeki beliau, kemudian membangunlah itu madrasah MTS. Nah, sebagai pembelajaran anak ini MTS, setelah MTS itu MA ya, MA nya setelah MA berdiri, nah, baru MPH yang kita bilang tadi ini yang berubah menjadi MTS, baru TK, baru SD. Sejarah singkatnya saja, di mana dulu beliau pulang dari Mekah mendirikan pondok pesantren satu Step by step. ya. Dan yang kedua, Ustaz, siapa tokoh pendiri pondok pesantren Al-Jiyah, Ustaz? Tokoh pendiri yaitu sama-sama terkenal Al-Mafrulahu Mustafa Umar Abdul Aziz, itu pendiri pondok pesantren Al-Jiyah. Kemudian sekarang, nah, karena beliau meninggal, itu digantikan sekarang oleh anaknya sendiri. Dr. Aziz Mustafa itu sekarang ini yang mengambilkan anak. Jadi pendiri pondok pesantren Al-Jiyah ini, Ustaz, Al-Mafrulahu Mustafa Abdul Aziz. kemudian digantikan oleh anaknya sendiri yang bernama Dr. Aziz Mustafa. Fathul Aziz Mustafa. Kemudian apa visi misi dari pondok pesantren Al-Jiyah sehingga bisa berkembang hingga saat ini? Visi misi pondok pesantren Al-Jiyah itu sejak awal itu mengembangkan Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Jadi memang cita-citanya beliau sejak pulang dari Mekah
itu mendirikan pondok pesantren ini ya, dengan dasar dan fondasi Al-Quran ya. Menghafal Al-Quran, itulah visi misi dari pondok pesantren Al-Hijrah ini, mengembangkan Al-Quran seluas-luasnya baik di kalangan masyarakat. Visi misi itu yang kita jaga sampai saat ini ya, supaya anak-anak ini bisa menghafal Al-Quran, terus supaya berdakwah kepada Al-Quran. Terbukti sampai saat ini para alumni dari pondok pesantren Al-Hijrah keluar dari pondok itu membangun tempat menghafal Al-Quran. Berarti banyak sekali kontribusi yang telah dilakukan oleh Pondok Al-Azhar ini, Ustaz. Kontribusi ya, untuk Wah, menyebar luaskan Al-Quran. Jadi yang perlu dijaga sampai saat ini. Kemudian Ustaz, apa program ekstrakurikuler di pondok pesantren? Program ekstrakurikuler, karena di sini sifatnya pondok pesantren Al-Hijrah ini itu memiliki asrama ya. Jadi ekstrakurikulernya itu diterapkan di asramanya masing-masing. Ya. Jadi beberapa asrama memiliki ekstrakurikuler yang berbeda-beda. Ya, tidak mesti sama. Nah, jadi di kita misalnya saat ini, di mana kita sekarang ini, itu ada namanya ekstrakurikuler yang kita terapkan sekali seminggu. Nah, itu ada pencaksilat, ya, ada tilawah, kaligrafi, ya, itu. Nah, ada juga beberapa kitab yang Kemudian Ustaz, mungkin ini untuk penutup, pertanyaan untuk penutup Ustaz. Apa visi misi, apa niat antum untuk pondok pesantren ke depannya? Kalau dari sini ya, itu dari pribadi sendiri, sangat besar tujuan kami kenapa sampai saat ini kami masih berada di pondok pesantren Al-Hijrah. Itu satu tujuan kami, supaya Al-Quran ini menyebar luas baik di kalangan masyarakat maupun pelosok-pelosok yang masih keliru membaca Al-Quran, kesulitan dalam menghafal. Nah, tujuan dari kami itu mengajarkan anak-anak ini gimana menghafal Al-Quran dengan baik, gimana mengamalkan Al-Quran, gimana mendakwakan Al-Quran. Makanya sebagian dari santri kami itu ada yang kami perbolehkan ikut untuk lomba Quran yang kita kenal dengan MTI, ya, lomba Quran. Jadi banyak dari santri kita yang ikut di sana, sehingga yang ikut ini sebagian besar itu mendapatkan juara, sehingga itu yang menjadi dakwah, ya, yang menjadi dakwah di kalangan masyarakat yang ada di sekitar kita maupun di luar sana. Nah, karena yang kita tahu sampai internasional pun alhamdulillah ada di santri kami yang bisa menjuarai tingkat internasional. Itu yang saya ingin jaga sampai saat ini, supaya Al-Quran ini tetap, ya, digaungkan oleh masyarakat supaya terjaga nilainya yang kita harapkan. Mungkin ini saja Ustaz dari saya waktu teman-teman ini. Kurang lebihnya Ustaz kami mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang tepat. Ustaz, kalau itu kami pamit Ustaz. Waktu sudah tidak mungkin. Ya sudah ya. Terima kasih Ustaz ya.